Induk Koperasi Pondok Pesantren memulai pembangunan dapur pertama makan bergizi gratis untuk lingkungan pesantren Istimatuddin Babul Ma'arif yang berada di kawasan Blang Bintang, Aceh Besar. Pembangunan pertama ini menjadi langkah awal untuk pembangunan selanjutnya yang direncanakan akan dibangun sekitar 45 titik dapur umum makan bergizi gratis. Yang direncanakan akan dibangun sekitar 45 titik dapur umum makan bergizi gratis lainnya di Aceh. Sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Bendahara Umum Iko Pontren Muhammad Azhari usai melakukan peletakan batu pertama pada proyek pembangunan tersebut mengatakan, dapur umum dirancang untuk memenuhi kebutuhan pangan ribuan santri di pesantren dan menyediakan makanan bergizi bagi mereka. Azhari juga menyampaikan, untuk pembangunan dapur umum ditargetkan ada sekitar 3.000 santri atau penerima manfaat di pesantren yang akan dibangun dapur umum makan bergizi gratis. Ini bagian daripada program nasional. Tentu dalam hal ini saya dulu pernah jadi anggota dewan di sini tahun 2009-2014. Ini menjadi moral buat saya bahwa saya gimana juga tidak secara emosional saya ada hubungan sama Aceh. Tentu saya akan berusaha semaksimal mungkin dapur Badan Gizi Nasional ini sebanyak-banyaknya kita bangun di Aceh. Rencana saya target sih minimal 100 titik. Kalau menu itu sudah kita ikutin apa yang sudah diatur oleh Badan Gizi Nasional. Jadi dalam hal ini Iko Pontren kami hanya menyiapin dapur untuk masakan dan apa segala akan diolah oleh Badan Gizi Nasional. Tentu kami dalam hal ini diberi kesempatan juga untuk menyiapkan tenaga kerja khususnya di lingkungan dapur. Yang kedua juga diberi kesempatan kepada usaha UKM untuk melakukan partisipasi dalam hal melakukan suplai bahan-bahan kebutuhan dapur tersebut. Standarisasinya nggak ada. Selama itu pesantren memenuhi penerima manfaatnya minimal 3.000 kami akan akomodir. Untuk program Iko Pontren kami mulai dari Aceh hari ini. Tentu sasaran kami bukan Aceh, seluruh Indonesia. Jadi nanti kami merencanakan ada 3 titik yang dapur dibangun oleh Induk Koperasi Pondok Pesantren yang akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Aceh, Papua, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, Mirnawati selaku panitia kegiatan mengatakan program makan bergizi gratis ini akan melibatkan berbagai pihak dan menyerap tenaga kerja yang ada di sekitaran pembangunan dapur umum. Program ini juga menjadi edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya asupan gizi berkualitas. Rekrutmen tenaga kerja yang mungkin kita akan melibatkan santri-santri atau guru-guru santri yang mungkin mereka mempunyai keahlian di bidangnya, di bidang memasak, Pak ya. Kemudian apa yang kita harapkan ini berjalan lancar sesuai target April Pak Prabowo bisa launching hadir di Aceh. Pekerjanya 2250. Iya, 2250 untuk 45 titik, Bang ya. Di Aceh aja. Iya, untuk di Aceh aja. Jadi salah satu ini tadi santri-santri yang ada. Iya, santri-santri dan guru-guru santri kita harapkan. Yang semua juga. Dan masyarakat sekitar. Ini kan dengan adanya program ini kan bisa mengedukasi juga masyarakat kan bahwa pentingnya makanan gizi berkualitas ini. Hal serupa juga diungkapkan oleh tokoh pemuda Aceh, Muslim Syamsuddin, mengatakan dengan adanya dapur umum yang bisa menyerap tenaga kerja, minimal bisa sedikit mengurangi angka pengangguran khususnya bagi kaum muda yang belum bekerja dan mampu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Pembangunan dapur umum MBG itu ditargetkan akan selesai pada bulan April mendatang. Peletakan batu pertama ini kita dari pemuda-pemuda membuka ruang untuk pengangguran, untuk perputaran ekonomi rakyat dalam hal pembangunan dapur, supplier makan gratis ini manfaatnya luar biasa. Dan untuk anak-anak didik santri yang selama ini mungkin makan apa adanya, dengan program Pak Prabowo ini membuktikan bahwa program pencalonan beliau sebagai presiden dibuktikan pada hari ini terutama di Aceh. Program makan bergizi gratis sendiri memiliki 2 versi, yakni untuk kalangan pesantren dan kalangan umum, dengan tujuan utama untuk memastikan para anak didik mendapatkan asupan gizi yang baik, sehat, dan mendukung kemampuan anak dalam belajar. Dari Kabupaten Aceh Besar, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV.